Update berita bola terbaru dan terlengkap berita seputar sepak bola di dunia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Timnas Jerman membuktikan kualitas dan ketangguhan mereka ketika membalikan kedudukan untuk membekuk tim tamu Yunani. Kedua tim bertemu di laga uji coba internasional. Jerman mengamankan kemenangan 2-1 Sabtu, 8 Juni 2024. Jerman mengundang Yunani ke Borussia Park untuk menguji kekuatan satu sama lain. Pertandingan ini dibutuhkan skuad Julian Nagelsmann untuk bersiap menghadapi turnamen final Euro 2024 mendatang. Jerman berstatus sebagai tuan rumah Piala Eropa 2024. Jelas mereka dipandang sebagai salah satu favorit juara. Meski begitu, kali ini laga tidak berjalan mudah untuk Jerman. Yunani bermain sangat baik dan memberikan perlawanan sepadan. Bahkan Yunani sempat mencuri gol lebih dahulu lewat aksi Giorgos Masouras di menit ke-33. Jerman tampil lebih dominan dalam penguasaan bola dan kreasi peluang. Tapi mereka tidak bisa mencetak gol balasan hingga akhir 45 menit pertama. Yunani unggul memasuki ruang ganti. Di babak kedua, Nagelsmann membuat sejumlah perubahan dalam tim Jerman. Kai Havertz lantas mencetak gol penting di menit ke-55, meneruskan umpan Sané, menyamakan kedudukan jadi 1-1. Laga tampak akan berakhir imbang, sampai akhirnya Pascal Gross mencetak gol penentu kemenangan Jerman di menit ke-89. Die Mannschaft pun meraih kemenangan penting di hadapan pendukung sendiri. Hasil ini jadi modal apik bagi skuad Jerman untuk bersiap menyambut Euro 2024. Mereka menghadapi target tinggi sebagai tuan rumah di turnamen kali ini. Gareth Southgate harus mengambil sejumlah keputusan berat ketika menentukan skuad final timnas Inggris untuk Euro 2024. Ada beberapa nama besar yang terpaksa dicoret Southgate untuk membuka ruang dalam tim. Timnas Inggris memang menunggu sampai saat-saat terakhir untuk menentukan skuad final menyambut Piala Eropa 2024 di turnamen kali ini. Setiap tim maksimal diisi oleh 26 pemain terbaik pilihan pelatih. Nah, Southgate sudah merampingkan tim jadi 33 pemain sejak sekitar 2 pekan lalu. Tapi dia belum juga menentukan skuad final. Memang, mencoret 7 pemain dari tim nasional Inggris bukan keputusan mudah. Akhirnya, Kamis 6 Juni 2024 lalu, skuad final Inggris pun diumumkan. Beberapa pemain dicoret, termasuk James Maddison dan Jack Grealish. Timnas Inggris justru kalah secara mengejutkan ketika meladeni Islandia dalam laga uji coba internasional. Pertandingan ini dibutuhkan Gareth Southgate untuk menyiapkan timnya jelang Euro 2024. Nahas Inggris kalah dengan skor 0-1. Sabtu, 8 Juni 2024 dini hari WIB, Inggris mengundang Islandia ke Wembley Stadium. Laga ini penting bagi kedua tim untuk mengukur kekuatan skuad jelang putaran final Piala Eropa 2024. Inggris jelas lebih diunggulkan. Mereka bermain di hadapan pendukung sendiri di London. Declan Rice juga disebut-sebut sebagai calon kuat juara turnamen kali ini. Buktinya, Inggris bermain lebih dominan di laga ini dengan 68% penguasaan bola. Mereka lebih banyak mengurung lawan dan menciptakan peluang. Nahas, Inggris justru kalah lewat gol sematawayang Jon Dagur Porstensson di menit ke-12. Islandia bertahan dengan solid, lalu meluncurkan serangan balik cepat yang berbahaya. Inggris sebenarnya sudah berusaha maksimal, tapi dalam 90 menit pertandingan, mereka hanya bisa menciptakan satu tembakan tepat sasaran. Jelas ini bukan laga bagus jelang putaran final Euro 2024 pekan depan. Belanda ngamuk menghajar Kanada dengan skor telak 4-0 dalam laga uji coba internasional, Jumat 7 Juni 2024. Pasukan Ronald Koeman semakin siap menyambut putaran final Eropa 2024. Pertandingan uji coba kali ini dimainkan di De Kuip
Feyenoord. Belanda sengaja mengundang Kanada untuk mengukur kekuatan dan kesiapan mereka. Piala Eropa 2024 semakin dekat. Kali ini, sepertinya Koeman memaksimalkan pertandingan untuk menguji kombinasi pemain terbaiknya dalam formasi 4-3-3. Pemain-pemain seperti Memphis Depay dan Jeremy Frimpong masih jadi andalan Belanda. Sesuai prediksi, pertandingan berjalan berat sebelah. Kanada sudah melawan semaksimal mungkin, tapi Belanda masih lebih unggul dalam pengalaman dan kematangan tim. Skor sempat terkunci 0-0 dalam 45 menit pertama. Kanada bertahan dengan sangat baik, meski tidak banyak balas menyerang. Meski begitu, pertahanan Kanada jebol di babak kedua. Belanda pesta 4 gol dimulai dari Memphis Depay dan dilanjutkan Jeremy Frimpong 57 menit. Wout Weghorst 63 menit, lalu ditutup Virgil van Dijk 83 menit. Kemenangan telak 4-0 ini jadi modal apik skuad Belanda. Mereka akan menghadapi satu pertandingan uji coba lagi sebelum akhirnya bertolak ke Jerman untuk bersiap memasuki turnamen Piala Eropa 2024. Portugal tampil impresif untuk menundukkan perlawanan alot Finlandia dalam duel uji coba internasional Rabu 5 Juni 2024. Laga berakhir dengan skor 4-2 untuk kemenangan Portugal. Bermain di Estadio José Alvalade, Lisbon, Portugal memaksimalkan pertandingan ini untuk mempersiapkan kondisi pemain jelang menghadapi Eropa 2024. Roberto Martinez menurunkan pemain-pemain terbaiknya secara bergantian. Pertandingan tidak berjalan mudah. Finlandia terbukti sebagai lawan merepotkan, khususnya ketika mereka mencetak 2 gol cepat di babak kedua. Untungnya, Portugal masih bisa mengamankan kemenangan. Kali ini, Portugal unggul 2 gol lebih dahulu di babak pertama. Ruben Dias mencetak gol pembuka di menit ke-17, lalu Diogo Jota mencetak gol penalti di menit ke-45+4. Babak kedua, Bruno Fernandes membawa Portugal semakin jauh di menit ke-55. Namun, Finlandia sempat menekan Portugal lewat 2 gol cepat Teemu Pukki di menit ke-72 dan ke-77. Skor berubah jadi 3-2. Untungnya, Portugal bisa menjaga ketenangan tim untuk terus menekan lawan, menjaga keunggulan. Bahkan akhirnya menambah 1 gol penentu di menit ke-84 lewat aksi Bruno Fernandes. Kemenangan 4-2 ini jadi modal apik Portugal untuk menghadapi satu laga uji coba lagi, sebelum bertolak ke Jerman untuk bersiap menjalani turnamen Eropa 2024. Timnas Prancis membuktikan status mereka sebagai tim unggulan Eropa 2024 dengan menghajar Luksemburg 3-0 dalam duel uji coba internasional. Kamis 6 Juni 2024, bermain kandang di Stade Saint-Symphorien, Prancis tampil dominan selama 90 menit pertandingan. Didier Deschamps menggunakan laga ini untuk mengutak-atik kombinasi pemain bintang Prancis. Luksemburg sudah bermain sebaik mungkin, tapi laga jelas berjalan berat sebelah. Prancis unggul di setiap aspek, dibuktikan dengan penguasaan bola mencapai 62% dan total 21 percobaan tembakan. Kali ini, Prancis membuka keunggulan di babak pertama. Randal Kolomwani menanduk umpan silang Kylian Mbappé dari sisi kiri. Skor 1-0 di menit ke-43, bertahan hingga akhir babak pertama. Prancis lantas menambah 2 gol lagi di babak kedua. Jonathan Klaus mencetak gol di menit ke-70. Lalu giliran Mbappé yang mengunci kemenangan dengan golnya di menit ke-85. Kemenangan ini jadi modal apik Prancis untuk menghadapi laga berikutnya. Mereka akan memainkan satu pertandingan uji coba lagi sebelum bertolak ke Jerman untuk bersiap menghadapi Piala Eropa 2024. Sebuah optimisme diapungkan Ignatius Indro terkait peluang timnas Indonesia kala menghadapi Filipina pada laga pamungkas mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia, PST, tersebut yakin skuad Garuda julukan Timnas Indonesia bakal bisa meraih kemenangan dari The Ascals, sebutan Timnas Filipina. Kalau dilihat dari 2 pertandingan terakhir, baik Indonesia lawan Irak ataupun Vietnam versus Filipina,
Tentu kita masih optimistis kalau timnas Indonesia dapat mengalahkan Filipina dan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika melihat pertandingan tersebut, kita memang memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan Filipina, sambungnya. Indonesia akan menghadapi Filipina pada laga pamungkas mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Laga ini bakal dihelat di Stadion Gelora Bung Karno, Selasa tanggal 11 bulan Juni mendatang. Pada laga ini, Indonesia harus menang untuk memastikan diri lolos ke putaran selanjutnya. Pada laga sebelumnya, Indonesia harus bertekuk lutut kepada Irak. Dalam pertandingan yang dihelat di Gelora Bung Karno, Kamis, 06.06, skuad Garuda kalah 2 gol tanpa balas. 2 gol Irak pada laga ini dicetak Aiman Hussein dan Ali Jassim.